Selamat datang. Hari ini kita akan membedah sebuah cetak biru yang akan menentukan masa depan operasional perkebunan kita. Cetak biru agrikultur presisi. Kita sedang berada di ambang transformasi sistemik yang sangat krusial, yaitu pergeseran mekanisasi panen tebu, dari yang sebelumnya sangat bergantung pada padat karya, kini melangkah mantap menuju era padat teknologi. Mari kita bahas playbook strategis dan operasional untuk memaksimalkan potensi dari cane harvester. Mengapa kita harus bertransisi sekarang? Mekanisasi saat ini bukan lagi sekedar opsi, melainkan sebuah imperatif atau keharusan mutlak. Kita terhimpit oleh 3 tekanan utama. Pertama, krisis demografis. Tenaga tebang manual semakin anjlok seiring laju urbanisasi. Kedua, regulasi lingkungan. Kebijakan zero burning memaksa kita untuk menghentikan pembakaran lahan dan beralih ke panen green cane. Dan ketiga, keajegan pasok pabrik. Pabrik gula kita membutuhkan aliran bahan baku yang stabil, konstan, dan terukur untuk mencapai efisiensi ekstraksi yang maksimal. Sesuatu yang hampir mustahil dicapai dengan mengandalkan tenaga kerja harian. Mari kita lihat pergeseran paradigma yang terjadi. Berbeda dengan panen manual yang fluktuatif dan seringkali merusak lingkungan, mekanisasi memberikan pengendalian pasok yang terukur secara matematis. Kualitas material pun jauh lebih bersih dan segar. Namun, keunggulan paling krusial ada pada metrik cut to crush. Dengan harvester, waktu dari tebu ditebang hingga digiling dapat dipangkas menjadi di bawah 24 jam. Ini adalah kunci emas untuk mencegah degradasi sukrosa dan mengunci rendemen maksimal yang seringkali hilang pada proses panen manual. Namun, ada satu hukum mutlak yang harus kita pegang teguh. Keberhasilan tebang mekanis itu bermula jauh sebelum mesin masuk ke lahan. Ingatlah prinsip ini. 80% kesuksesan operasional ditentukan pada fase persiapan lahan atau land preparation. Kita harus mengubah pola pikir kita. Sistem tanam silvikultur kitalah yang harus beradaptasi dengan geometri mesin, bukan mesin yang dipaksa beradaptasi dengan lahan yang berantakan. Lalu, seperti apa bentuk lahan yang siap mekanisasi? Ini adalah spesifikasi wajibnya. Pertama, jarak tanam harus diatur pada jarak 165 hingga 180 cm, agar roda alat berat tidak mematikan tunggul ratun. Kedua, panjang lintasan minimal 500 meter untuk meminimalisir traktor terlalu sering putar balik yang membuang BBM. Ketiga, wajib ada area putar atau headline sepanjang 8 hingga 10 meter untuk ruang bermanuver. Dan terakhir, skala hamparan minimal harus 6 hektar tanpa terputus, agar operasional satu unit mesin masuk ke dalam skala keekonomian. Di lapangan, proses ini berjalan bak sebuah koreografi operasional yang presisi. Dimulai dengan opening line untuk membuka jalur manuver, kemudian masuk ke tahap sinkronisasi laju paralel, di mana harvester dan traktor gandeng bergerak berdampingan dengan kecepatan yang sama. Selanjutnya terjadi pemuatan presisi, di mana potongan tebu langsung dicurahkan ke keranjang traktor tanpa menyentuh tanah. Koreografi ini ditutup dengan transloading, di mana traktor memindahkan tebu bersih langsung ke truk angkutan menuju pabrik. Mesin harvester adalah mahakarya teknologi, namun ia memiliki titik kritis yang jika salah atur akan menjadi bencana. Pisau pangkal, base cutter, harus diatur pada ketinggian yang sangat presisi. Terlalu rendah akan merusak mesin dan membawa tanah, terlalu tinggi akan membuang rendemen tebu. Pisau pencacah, chopper blade, wajib tajam karena pisau tumpul akan mengoyak tebu dan memicu kerusakan gula instan. Begitu juga putaran kipas pembersih, ekstraktor fan yang harus pas. Terlalu pelan tebu kotor, terlalu cepat tebu ikut terbuang. Secara ekonomi, mekanisasi memunculkan sebuah paradoks. Perhatikan kurva ini. Harvester pantang dioperasikan pada lahan berproduktivitas rendah. Jika lahan hanya menghasilkan di bawah 50 ton per hektar, kita masuk ke zona kritis. Biaya panen per ton akan melonjak tajam karena mesin membuang waktu dan BBM di area yang kosong. Mekanisasi baru akan sangat menguntungkan di zona optimal, yaitu pada lahan dengan produktivitas di atas 80 ton per hektar.
Sebelum mengimplementasikan alat ini, waspadai 4 faktor pembatas operasional yang memiliki risiko fatal. Pertama, geografi. Kemiringan lahan lebih dari 20 derajat berisiko membuat alat berat terguling. Kedua, infrastruktur. Lintasan pendek di bawah 300 meter akan merusak undercarriage mesin dengan cepat. Ketiga, agronomi. Jarak tanam yang sempit akan melindas tunas dan menghancurkan panen tahun depan. Dan keempat, manajerial SDM. Ketidakdisiplinan operator dan lambatnya pasokan suku cadang adalah pembunuh produktivitas nomor 1. Sebagai penutup, mari kita lihat persamaan sukses harvester ini. Geometri lahan yang presisi, dikali produktivitas tinggi, dikali pemeliharaan prediktif, barulah menghasilkan profitabilitas. Ingat, sistem perkalian berarti angka 0 pada salah satu variabel saja akan menggagalkan seluruh ekosistem operasional. Untuk mewujudkannya, kita butuh kerangka transformasi yang sinergis dari 3 pilar. Divisi agronomi yang menyiapkan lahan presisi, divisi teknik yang menjaga keandalan mesin, dan manajemen SDM yang memberdayakan operator tangguh. Transformasi ini bukan sekedar tentang membeli mesin, tapi tentang mendisiplinkan seluruh ekosistem kerja kita. Terima kasih.